perempuan. Maka Bunda jangan suka merasa bersalah. Karena memang itu cirinya perempuan yang sedang diuji. Itu baru yang remeh. Belum yang tingkat tinggi. Saat hati harus diduakan. Betul? Perempuan paling gak suka dibandingkan. Betul? Apalagi yang dibandingkan tuh disandingkan. Gak mau. Dia mau jadi satu-satunya. Cuman sayangnya. Halo? Setiap perempuan mau jadi satu-satunya. Cuman sayangnya. Selalu ada kebaikan di balik perempuan yang bisa menerima saat dia bukan satu-satunya. Bunda Teteh, alhamdulillah pagi ini kita bisa ngaji lagi setelah sekian purnama. Pertama, Ahilman selalu minta maaf sama Bunda. Kalau mungkin jadwal kajian kita kadang tidak menentukan ya. Kadang hari Selasa, kadang hari Senin, kadang hari Kamis, kadang hari Sabtu, kadang-kadang enggak. Tapi mudah-mudahan Bunda doain AA juga panjang umur. Doain AA sehat terus. Dan yang paling penting Allah jaga terus. Dan istiqomah terus. Sesibuk apapun Ahilman, insya Allah dalam sebulan kita pasti akan ada ngaji. Insya Allah. Jadi Bunda gak usah bertanya-tanya. Gak usah nagih juga. Apalagi interogasi, gak usah. A juga tahu diri Bunda. A juga sadar ada kewajiban yang harus A tunaikan. Jadi insya Allah Bunda jangan kaget kalau infonya tahu bulat digoreng. Berapa harganya? 500-an. Jadi punten, mohon maaf kalau sering dadakan jadwalnya karena satu dan lain hal. Tapi yang penting, walaupun dadakan, mudah-mudahan hati kita selalu bertautan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Teteh, pagi ini tema kita bagus sekali. Sok tulis. Apa judulnya? Jadi wanita kuat itu berat. Sok tulis. Udah belum? Ya. Jadi wanita kuat itu berat. Ada yang sering bertanya sama Ahilman, AA, tak jawabannya tadi. Ada yang sering bertanya, AA, kenapa aku diuji dengan ujian berat? Pertanyaan ini sering disampaikan dan harus terus dikuatkan. Ada 3 alasan kenapa kita dititipkan ujian, bahkan ujian itu berat dalam kehidupan. Ada berapa? Ada 3. Ini pesan, ini penguat dari AA untuk siapapun yang sedang diuji dengan ujian berat hari ini. Yang pertama, kenapa kita diuji dengan ujian berat? Karena ujian itu cara Allah menguji imanmu. Cara Allah mengakui imanmu. Keterangannya di Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah, apakah kamu mengira kamu sudah mengatakan beriman sedangkan kamu tidak diberi ujian?
Jadi nanti rumusnya, makin kuat imannya, makin berat ujian. Itu rumus. Maka bunda, jangan kaget. Kenapa ya, aku sudah taat, tapi ujian makin berat. Ada yang bertanya, kenapa ya? Aku sudah hijrah, tapi masalah semakin bertambah. Ada nggak yang ngerasa begitu? Kayaknya udah rajin banget, amalnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin. Kok rasanya ujiannya malah makin berat? Diuji di rumah tangga. Ada yang begitu? Mana orangnya itu? Ada yang mohon maaf diuji sama sakit. Ada? Ada yang mohon maaf mungkin diuji sama kekurangan duit. Ada nggak? Mohon maaf makin rajin ngaji makin banyak yang julid. Betul nggak? Temen yang awalnya banyak makin dikit. Betul nggak? Sudah mulai tuh menjauh, jelek-jelekin kita. Kata teman kita, kamu udah nggak asik lagi. Gitu ya? Ada yang begitu? Mana orangnya di sini? Bunda, kalau ada yang ngerasa begitu, bagus. Berarti dunia pergi, Allah masuk. Jadi rumusnya, kenapa kamu diuji dengan ujian yang berat? Karena Allah ingin masuk dalam hatimu setelah hatimu terbelenggu dengan dunia yang kamu cintai selama ini. Maka mohon maaf, biasanya ujian yang paling berat itu datang dari sesuatu yang paling dekat dan paling melekat dalam hidup kita. Setuju? Dan biasanya ujian yang paling berat juga datang dari orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah tidak menginginkan seorang hamba terlalu melekat pada selain Allah. Dan ujungnya yang melekat itu akan menjadi sesuatu yang paling menyakitkan dalam hati kita. Maka beruntunglah kamu yang sedang diuji pagi ini, karena kamu sedang diakui sebagai orang apa? Beriman. Yang kedua, kenapa kamu diuji dengan ujian yang berat? Karena kamu sedang dicintai Allah. Ingat ya, kalau Allah mencintai seorang hamba, ingat, bukan diberi dunia, bukan. Apalagi jika dunianya menjauhkan dia dari Allah. Itu bukan cara Allah mencintainya, tapi justru cara Allah menghukumnya atas sesuatu yang dia cintai dalam hidup. Jadi ingat ya, jadi bunda jangan merasa ketika bunda hartanya banyak dicintai Allah, tidak. Ketika bunda jabatannya tinggi dicintai Allah, tidak. Hati-hati. Ketika makin terkenal, makin populer, makin viral, hati-hati. Bukan berarti dicintai Allah, tidak. Syaratnya boleh diberi itu semua, tapi jadi jalan untuk makin dekat sama siapa? Allah. Bunda boleh kaya, tapi harus jadi jalan dekat sama Allah. Bunda boleh punya pangkat jabatan, tapi jadi jalan dekat sama Allah. Boleh terkenal, boleh viral, tapi harus jadi jalan makin dekat sama Allah. Cuman pertanyaannya, coba dijawab. Biasanya yang membuat kita makin dekat sama Allah, kebahagiaan atau kesedihan? Biasanya yang membuat kita makin dekat dengan Allah, kelapangan atau kesempitan? Biasanya yang membuat kita dekat sama Allah saat diberi atau saat kehilangan?
Maka mohon maaf ya, Allah itu biasanya hadir dalam hidup kita di 3 keadaan. 1, saat engkau sedang merasa kekurangan. 2, saat engkau sedang merasa sendirian, bahkan kamu ngerasa kehilangan. 1, saat apa tadi? Kekurangan. 2, saat apa? Kesendirian atau kehilangan. Dan yang ketiga, saat engkau mengalami kesedihan. Biasanya Allah hadir di 3 kesempatan. Biasanya kalau sedang ada masalah, dekat banget sama Allah. Betul nggak? Makanya Ahilman sering bilang tuh, masalah tuh singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Berarti, coba, AA mau tanya, Bunda pilih yang mana? Dikasih kebahagiaan tapi jauh dari Allah? Atau mungkin Bunda dikasih kesedihan tapi Bunda dekat sama Allah? Pasti yang ketiga. Dikasih kebahagiaan, deket sama Allah. Cuman pertanyaannya, waktu dulu Bunda lagi senang, waktu dulu Bunda lagi jaya, waktu dulu Bunda lagi bahagia, mana Allahnya? Betul nggak? Jangan-jangan saat Bunda lagi terjatuh sekarang, lagi terpuruk sekarang, Allah lebih dekat. Demi Allah, lebih bagus keadaan Bunda sekarang daripada dulu yang kata Bunda bahagia tapi jauh dari Allah. Maka nanti berputar Bunda sayang. Berputar. Ingat ya, siapa yang datang kepada Allah di saat lapangnya, maka Allah akan hadir di masa sempitnya. Kalau sekarang Bunda lagi ngerasa sempit, tapi rasanya Allah jauh gitu dari kita. Bunda lagi susah, tapi kok Allah kok makin susah ya? Coba tanyakan, ada dosa apa dulu di masa lapang? Sehingga Allah titipkan ujian yang berat di saat ini. Coba muhasabah. Ada maksiat apa yang pernah kita lakukan di masa lapang kita dulu, sehingga Allah titipkan di saat kondisi kita lagi sulit. Kan kadang kita suka merasa, kenapa ya? Kenapa ya? Dulu waktu aku baik-baik saja, kayaknya gak seberat ini gitu. Tapi sekarang aku udah ngaji, udah dekat sama Allah, udah hadir di majelis, tapi kok makin sulit ya? Boleh jadi kesulitan hari ini, kesedihan hari ini adalah cara Allah menghapuskan dosa kita di masa lapang kita yang mungkin kita pernah berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian itu cara Allah apa? Mencintaimu. Agar kamu tidak semakin tenggelam dengan dosa yang pernah kamu lakukan. Dan yang ketiga, kenapa Allah mengujimu dengan ujian yang berat? Karena Allah tahu kita mampu dan kuat untuk melewati itu. Ingat ya, kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa harus kita? Kita kuat. Kita bisa. Kan kadang mungkin Bunda sering bertanya ya, Aa, kenapa ya harus aku yang diuji ini? Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak mampu. Kamu mampu. Dan nanti kalau Bunda udah terima ujian itu, maka nanti Bunda akan semakin kuat, bahkan naik derajat dari ujian yang Allah hadirkan. So perhatikan ke depan, ini kita bicara rumus sedikit ya. Jadi kalau Bunda diuji, ada berapa tadi alasannya? Ada 3. Jadi Bunda diuji dengan ujian berat. Ujian berat. Ada berapa alasannya? 3. 1, Bunda sedang apa? Diakui sebagai apa? Orang beriman. Bunda diakui
Oke. Dua, bunda sedang apa? Dicintai oleh Allah. Oke. Tiga, bunda sedang apa? Dikuatkan sama Allah. Karena bunda yang kuat dan mampu. Oke. Ada berapa alasannya? Tiga. Satu, di apa? Diakui. Dua apa? Dicintai. Tiga apa? Dikuatkan. Perhatikan, ini bagus sekali proses. Kalau kita berhubungan sama orang, yang pertama kali kita inginkan apa? Diakui dulu. Betul nggak? Setelah diakui, maunya apa? Dicintai. Setelah dicintai, dikuatkan kebersamaannya. Sama. Ternyata ujian itu adalah love language-nya Allah kepada kita. Jadi kalau bunda lagi mau deket sama Allah, lihat, kalau bunda lagi mau deket sama Allah, pasti diuji. Nggak mungkin nggak diuji. Jadi salah kalau orang ngaku deket sama Allah, tapi tidak melalui proses ujian. Salah. Nggak ada. Para nabi, para rasul, para wali Allah, para kekasih Allah, pasti diuji. Setuju? Coba tunjukkan ke saya, ceritakan ke saya, ada nggak orang yang dekat sama Allah tapi nggak diuji? Nggak ada. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Yusuf diuji, Nabi Muhammad diuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ujian semua. Jadi saya menyimpulkan, seseorang yang lagi dekat sama Allah dan mau dekat sama Allah pasti apa? Diuji. Begitupun seterusnya, wanita, perempuan yang sedang ingin dekat dengan Allah pasti diuji. Dan kenapa Allah mengujinya? Satu, Allah ingin dia diakui, ingin dicintai, dan ingin dikuatkan. Sekarang pertanyaannya, ujian-ujian apa yang sering menimpa perempuan sehingga kadang perempuan itu tidak merasa kuat dengan ujian? Catat baik-baik. Ada 5 ujian yang akan ditemui oleh perempuan yang kuat. Ada berapa? 5. Ada berapa? Seperti apa penjelasannya? Bagaimana keterangannya? Kita akan bahas setelah. Ada berapa? 5 ya. Nanti kita diagnosa. Kira-kira bunda dapat nggak 5 ujian ini? Kalau bunda dapat 5 ujian ini, bunda sedang melangkah jadi perempuan yang kuat. Yang di saat bersamaan, bunda sedang diakui, dicintai, dan dikuatkan oleh Allah. Sampai sini jelas gak? Jelas ya? Ada berapa? 5. 1. Ujian perempuan pertama akan berurusan dengan hatinya, perasaannya. Dengan apa? Hatinya, perasaan. Hati-hati dengan perasaan perempuan. Sen kiri belok kanan. Sensitif, kenapa jadi sen kiri belok kanan? Ya. Untung di kajian As-Sakinah. Kalau di menata hati nggak bisa itu bunda. Harus nangis sepanjang acara itu. Perempuan itu sensitif. Setuju? Sulit ditebak. Sulitnya pakai shin lagi. Sulit. Bahkan paling kuat pakai tasdid lagi. Sulit. itu sulit. Udah pakai shin pakai tasdid lagi. Sulit. Setuju nggak? Jangankan laki-laki memahami perasaan perempuan. Kadang sesama perempuan pun
sulit memahami perasaannya. Betul? Maka hati-hati dengan perasaan perempuan. Dan ini ujian. Apa ya? Sedihnya. Apalagi coba sebutkan ujian perasaan perempuan. Satu apa? Sedihnya. Terus apa lagi? Kecewanya. Apa lagi? Cemburunya. Apa lagi? Khawatirnya. Apa lagi? Apa? Pokoknya yang urusan hati deh. Apa yang perempuan tuh sering gak sedihnya, kecewanya, cemburunya, galaunya, apalagi keselnya, apalagi galaunya, apalagi overthinking. Ini gaya overthinking ini gaya tak orang Bogor overthinking. Ini gaya tak overthinkingnya. Sok, ada yang paling susah, tahu nggak apa? Hah? Dua penyakit yang sering hinggap di perasaan perempuan. Satu, gelisah. Satu gelisah, dua khawatir. Beda nggak? Beda nih. Satu apa? Gelisah, dua khawatir. Biasanya kalau gelisah dengan yang sudah terjadi. Kalau khawatir dengan yang belum terjadi. Perempuan paling sulit menaklukkan dua perasaan ini. Dengan yang sudah terjadi, susah move on-nya. Nggak bisa. Makanya perempuan itu pembenci paling akut, pendengki paling kuat. Setuju nggak? Ya kan nggak tahu, ini kan saya nanya. Kalau kata Bunda, enggak, ama fitnah sama aku ya. Ama cuman memastikan aja. Satu, gelisah dengan yang sudah terjadi. Perempuan paling sulit untuk bisa melupakan yang sudah terjadi. Setuju? Bahkan perempuan itu ahli sejarah yang paling hebat. Setuju? Dengan rumah tangganya lagi ada masalah sekarang. Yang dibahas masalah sekarang atau yang lalu? Tepat sekali. Ayah mah emang dari dulu gak berubah. Tepat di bulan Desember tanggal 10, kejadiannya aku masih ingat. Wah, susah. Betul? Bunda bilang gini, udah aku maafin, tapi mohon maaf. Setiap ketemu orang yang pernah nyakitin, yang terbayang pasti rasa sakitnya. Betul? Makanya minta maaf ke perempuan itu harus berkali-kali. Ya. Minta maaf ke perempuan itu harus berkali-kali. Karena yang diingat berkali-kali oleh dia rasa sakitnya. Kalau minta maafnya berkali-kali, biar berimbang antara maafnya dengan rasa sakit yang diinginkan. Dan ingat ya, bagi perempuan, diucapkan minta maaf itu kebahagiaan. Walaupun yang salah bukan dia. Tapi di depan perempuan, biasanya dia menginginkan kita untuk minta maaf duluan. Itu laki-laki. Perempuan juga sama. Makanya Bunda, ada teman perempuan yang bisa diam-diaman 3 tahun. Ada nggak? Ada. Padahal mohon maaf, dulu berteman, ngaji, bareng. Tapi bisa diam-diaman, bisa marah-marahan, dan gak mau kenal lagi. Walaupun hatinya kangen sebenarnya. Hatinya rindu, pengen ketemu, pengen ngobrol. Tapi karena hati perempuan itu diuji, gengsinya kuat. Betul gak? Sehingga tidak mudah. Ini ujian.
Dan yang kedua, perempuan juga diuji perasaan tentang kekhawatirannya, tentang masa depan. Betul nggak? Khawatir. Nanti kalau ayah meninggal bagaimana? Dikubur atau ayah meninggal. Ulah pakai nanya segala deh. Nanti ayah meninggal, ya dikubur ayah meninggal mah. Gimana ya anak aku teh? Sekarang teh catering mahal, gedung mahal. Nanti biaya nikahan anak saya gimana? Terus saya teh tanya, ari anak bunda teh berapa tahun sekarang? 2 tahun. Tungke we mikiran niti ayeuna kene. Serius we nu aya. Khawatir. Ucu, kita kajian akhir lagi kapan? Ieu ge can beres. Nges nanya kajian akhir lagi kapan? Betul nggak? Ucu lagi di sini ya. Pasti yang diomongin agenda setelah dari sini. Betul? Ece, dengerinnya. Engke kan kita beres jam 11. Kade, orang ngabaso heula di dinya. Ngabaso heula ada orang teh butuh asupan energi. Setelah recharge my soul, kita ngabaso di dinya. Tah geus ngabaso kan zuhur. Salat heula ka dieu. Tah engke teh urang ka agenda teh sibuk. Bahkan bunda sudah mikirin bulan depan mau kemana. Udah mikirin. Cuk, engke mah ulah ngabaso deui di dinya. Mana mahal tengah teh. Gede. Apalnya. Daa mah penikmat ya suka melihat gitu. Daa pernah mengalami juga kayak begitu. Mohon maaf bunda. Bunda udah makan ya, udah dibayar, udah beres. Eta makan teh mungkin kurang enak. Sepanjang hari ngomongkeun makanan eta. Sebelumnya khawatir dengan masa depan, setelahnya gelisah dengan yang sudah terjadi. Bener abi mah, bener. Mual datang deui. Mual meuli deui kadinya. Mual teu ngeunah abi mah. Teu ridho abi mah, teu ridho. Meni mahal eta mah sia. Teu ridho abi mah. Abi mah nya teu ridho lamun tumbler leungit. Aya nu kitu aya nu kitu. Sama dengan teridonya bunda beda gope ke meni diomongkeun. Beda gope 1000 coba. Ya Allah. Cuk, abi mah moal balanya deui kadinya. Mahal. Mahal. Si Ece teh kan penasarannya, emang sabaraha? Beda 1000 cuk. Tapi kan penting cuk 1000 oge. Ya Allah, ya Rabbana. Maka jangan kaget bunda, izin ya. Bunda pernah nggak satu ketika, iya mah bukan bunda ya, teman bunda aja, anggap aja ya. Bunda datang ke mall, rek beli sepatu. Di lantai dasar teh, udah ada sepatu teh. Udah cocok. Ditanya, berapa harganya sekian. Cek teman teh, mending coba ke atas. Kali aja ada yang lebih murah di atas. Eta tah, udah mau beli. Apa bilangnya? Mang, abi kaluhur heulanya, kaluhur. Ke lantai 1. Aya cocok. Nanya, asa penasaran. Di luar aya merenya, naik di kamar. Naik. Sampai ke lantai 4, ternyata toko lantai 4 jeung 1 teh beda 1000. Cek teman teh, mending murahan di handap. Urang ka handap we, yuk ka handap. Nu di handap tadi teh adi ngan nu di handap.
Bunda teh kahanap, dihanap tutup tokona. Orang ngepolang anting, kaluhur kahanap. Gara-gara 1000 ya Allah, ya Robbana ya Karim. Tah, jangan begitu. Itu tandanya hati siapa? Perempuan. Perempuan memang begitu. Dan itu teh ujian. Ujian. Maka yang paham hati perempuan gak akan marah. Saya mungkin terlatih ya. Karena anak saya kan perempuan semua. Terlatih, saya mah udah ujian kan, hati, perasaan. Bunda teh beli beli sepatu teh, ketemu sama temennya cerita, kamu beli di mana? Di BTM abi mah. Oh iya, sabaraha BTM kemari 120.000, mahal. Abi mah di pasar anyar 110. So, tiba-tiba ada yang cerita begitu. Yang tadi kesel nggak? Nah, 110 di pasar anyar. Meni sedih eta. Sedih. Ayat tuh gitu. Pasti. Tah, engke teh bunda nges beli ngobrol sama temennya. Ucu, kamari cek Ida, air lebih murah di pasar anyar. Yuk kaditu bunda teh ketemu sama tukang dagangna. Tukang dagang teh bilang begini, berapa harga? 120. Mahal. Kamari cek batur habis 110. Tukang dagang teh apa naon dicarekan ku ibu. Jadi bukan apa beli itu ujuna teh. Matang ujian perasaan. Betul? Ada yang begitu? Perempuan. Maka bunda jangan suka merasa bersalah. Karena memang itu cirinya perempuan yang sedang diuji. Itu baru yang remeh. Belum yang tingkat tinggi. Saat hati harus diduakan. Betul? Perempuan paling gak suka dibandingkan. Betul? Apalagi yang dibandingkan tuh disandingkan. Gak mau. Dia mau jadi satu-satunya. Cuman sayangnya. Halo? Setiap perempuan mau jadi satu-satunya. Cuman sayangnya. Selalu ada kebaikan di balik perempuan yang bisa menerima saat dia bukan satu-satunya. Kumaha maksudnya itu lain. Kumaha itu bahasan kumaha tengarti. Abi tengarti ngomong naon biar maksudnya. Bunda maunya jadi satu-satunya. Tapi kan di sisi lain kadang ada hati yang harus dibagi. Mau? Alim abi mah alim. Tapi bisa jadi ada. Maka ujian perasaan. Betul nggak? Maksudnya naon sih teh ngerti abi. Kan bunda teh maunya jadi satu-satunya kan. Tapi kadang yang sebelah sering membuka pintu untuk masuk hati yang baru kan. Sebelum buka pintu aja bunda udah takut. Ayah, kadek. Padahal belum dibuka pintunya. Tapi bunda sudah takut duluan. Sudah khawatir duluan. Ada yang begitu? Suami berubah dikit, curiga. Biasanya tak pernah pakai minyak wangi. Curiga terus. Nges eta teh ujian naon? Hati. Perasaan. Yang kedua, perempuan itu akan diuji dengan penampilan. Apa? Yang pertama perasaan, yang kedua penampilan. Kalau bahasa Qur'annya wal ju'i, perut, kelaparan. Kalau AA menafsirkannya penampilan. Perempuan tuh paling tidak suka dengan hal-hal yang berbau penampilannya tidak baik.
Makanya mar'atun itu bahasa Arabnya perempuan. Mar'atun. Dekat dengan mir'atun, cermin. Mar'atun, mir'atun. Hurufnya sama, hanya beda harokatnya. Mar'atun artinya wanita, perempuan. Mir'atun artinya cermin. Maka perempuan itu seperti cermin. Wajahnya paling senang bercermin. Bahkan spion motor oge dipakai ke bercermin. Bunda jalan, aya spion motor, berhenti tuh. Ngaca heula. Aya mobil, kacanya bagus, berhenti tuh. Ngaca heula. Aya HP, tukangna bisa bercermin. Ngaca heula. Betul nggak? Bunda mau berangkat kemana-mana, lila. Ngapain? Bercermin. Bahkan mohon maaf Bunda, secara hati manusia perempuan juga seperti cermin. Cermin itu dua. Satu, memantulkan. Dua, mudah pecah. Perempuan tuh sering memantulkan. Jadi perempuan paling gak seneng kalau penampilannya tidak lebih baik daripada temannya. Nah hanya gitu. Sok merasa tidak senang. Maka jangan kaget, Bunda foto berlima. Ya berlima ya, foto berlima ya. Foto Bunda teh jelek. Yang lain bagus. Di save apa dihapus? Gak suka yang lain bagus. Sebaliknya, foto Bunda bagus. Yang lain jelek. Dihapus apa diupload? Nggak punya perasaan. Setuju? Urusan penampilan tuh ujian. Maka Bunda kadang bisa ngotot-ngototan, marah, sakit hati kalau Bunda dihina urusan penampilan. Kok kamu sekarang agak gemuk? Udah. Eta yang bilang begitu nggak akan ditemenin lagi. Bilang begitu sakit hati. Di sebaliknya juga mikirnya kemana-mana. Kok kamu sekarang agak kurusan? Berarti kamarnya Abi genut. Gitu. Jadi serba salah. Penampilan. Iri, dengki. Itu paling cepat dekat ke perempuan. Maka nanti lisan perempuan paling susah dikendalikan. Nonton sinetron. Yang rame sinetronnya apa penontonnya? Harusnya si Andin teh teu kieu. Teu kitu. Komentar we. Sama hidup orang lain juga begitu. Bunda, izin ya. Bunda, lihat kajian hati Trans TV. Lebih panjang jawaban AA atau jawaban jamaah? Harusnya masih Ece tanya. Kudu namu. Wah, komentar. AA jawabannya sedikit aja. Tapi Bunda pas ngaji, pulang ngaji diomongkan. Abi tadi milu syuting menikarunya teh jelema teh saya teh. Omongkan terus. Perempuan. Pertanyaannya sekalimat, ceritanya panjang. Perempuan. Dan tetap perempuan tuh hatinya seperti cermin, mudah pecah. Cermin tuh kalau sudah pecah bisa memantulkan cahayanya lagi tapi tidak sama seperti sedia kala. Itu hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Setuju? 3. Perempuan itu setelah perasaannya diuji, kemudian penampilannya diuji, perempuan juga akan diuji dengan apa? Kekurangan. Pada bab harta,
Bunda sayang biasanya kalau urusan harta sering kurangnya daripada banyaknya. Setuju? Bunda, suami bunda punya kelebihan? Punya. Punya kekurangan? Banyakan mana? Bunda kalau udah urusan duit kurang terus. Jarang ada perempuan yang merasa, aku mah sudah cukup dari suamiku. Suami aku mengasih teh meni baik 1 juta tiap bulan. Udah sempurna aku mah. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Mual ayah, mual ayah, mual. Bunda urusan harta selalu merasa kurang. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita yang. Teman sudah beli mobil baru, kita yang rame. Di mananya eta duit nanti? Gak asa, panjang. Kekurangan harta, kurang terus. Ujian harta. Maka mohon maaf, urusan harta itu urusan yang selalu kurang. Dan itu ujian juga. Maka perempuan itu lemahnya di telinga, laki-laki lemahnya di mata. Perempuan, cara setan menggodanya lewat telinga. Dibisikin dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi urusan dunia. Disibukkan dengan yang tidak bermanfaat, itu urusan dunia yang membuat bunda diuji dengan ujian yang berat. Yang keempat, perempuan itu bisa diuji dengan kehilangan. Apa? Perempuan paling tidak suka dengan kehilangan. Apapun. Termasuk kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Jangankan hilang. Orang yang dicintai aja sakit, sedihnya luar biasa. Betul? Apa yang dia bayangkan? Kehilangan setelah kesedihan yang dia rasakan. Maka hati-hati. Jangan sampai terpuruk dan terjatuh dengan apapun yang pergi dalam hidup kita. Karena hakikatnya tidak ada yang Allah hilangkan. Yang ada hanyalah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan bunda akan ketemu fase itu. So, kalau ada pertanyaan, gimana caranya agar aku tidak merasakan kehilangan? Jawabannya, jangan pernah merasa memiliki. Karena sebab kenapa engkau merasakan kehilangan? Karena terlalu merasa memiliki. Dan yang kelima, perempuan juga bisa diuji dengan kelapangan. Jadi ingat, ujian itu bukan hanya yang sedih-sedih. Tapi yang lapang juga adalah ujian. Ini semua keterangannya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Maka pertanyaannya, ini ujian tuh pasti akan ketemu nih. Coba jawab. Ada nggak perempuan yang diuji dengan perasaannya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan penampilannya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan kekurangan hartanya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan kehilangannya? Ada. Ada nggak perempuan yang diuji dengan kelapangannya? Ada. Contoh. 1. Perasaan. Bukankah Bunda Khadijah diuji dengan perasaannya? Betul? 2. Penampilan. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada Khadijah? Karena kebaikan dan Nabi sering mengucapkan kalimat begitu memuji Khadijah. Padahal di antara istri Nabi yang paling cantik itu Aisyah. Tapi masih sering, kalau bahasa tadi orang Bogor, overthinking. Jadi punten. Yang overthinking bukan hanya kita. Bunda Aisyah pun pernah overthinking. Bahkan kepada perempuan yang sudah wafat. Bahasanya begitu. Pernah cemburu. Ya bagaimana gak cemburu? Khadijah cantiknya luar biasa. Kayanya luar biasa. Tapi Aisyah barangkali tidak sepeka itu ketika melihat bahwa Khadijah sebelum bertemu dengan baginda Muhammad, Khadijah pernah gagal 2 kali dalam rumah tangganya. Sampai kemudian bertemu dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap perempuan itu ada fase-fasenya.
Jadi kalau bunda mau sempurna jadi perempuan, bagaimana Khadijah, bagaimana Aisyah, bagaimana Asia, bagaimana Maryam? Bukankah Khadijah harus menunggu di usia 40 tahun sampai bertemu dengan laki-laki sempurna dalam hidupnya? Bukankah Aisyah radhiyallahu anha tetap menerima untuk dimadu walaupun mungkin perasaan hatinya tidak mau? Bukankah Maryam begitu kuat jadi single parent? Bukankah Siti Sarah, Siti Hajar menunggu bertahun-tahun untuk bisa punya anak? Bukankah Siti Hawa harus dipisahkan dengan Adam sampai kemudian dia bertemu lagi? Bukankah Siti Hawa juga diuji dengan anaknya Khobil dan Khabil yang berantem karena urusan dunia sampai mereka bunuh-bunuhan? Maka kalau bunda mau menjadi perempuan sempurna, belajar dari siapa? Karena semua perempuan beriman itu pasti diuji dengan ujian yang berat. Jelas sampai sini? Ujian kekurangan harta. Bukankah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW, istrinya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, diuji dengan kemiskinannya? Jadi mohon maaf ya, kalau bunda bilang enak ya kalau punya suami yang kaya, belum tentu. Boleh jadi punya suami yang kekurangan, tapi bunda bersama dalam kebaikan, itu lebih baik. Sok bunda pilih mana sekarang? Terjadi pilihannya kalau gitu mah. Bunda mau sempurna di rumah tangga, mau nyari kemana? Sok, bunda punya suami ganteng, tapi nggak punya duit. Mau? Enggak, oke. Sekarang dibalik, duitnya banyak, tapi kasarnya minta ampun. Enggak? Oke. Sekarang soleh, bager, duitnya banyak, tapi nggak ada wajahnya. Nggak mungkin kan? Terus bunda mau yang gimana? Berarti yang kurang itu bukan pasangannya, tapi hatimu yang kurang bersyukur dengan pasangannya. Betul? Laki-laki mau cari perempuan yang kayak gimana lagi? Betul nggak? Mau nyari perempuan yang lebih cantik sampai kapanpun. Ketemu sih yang cantik mah banyak. Tapi sampai kapanpun nggak akan pernah merasakan nikmat dan puas kalau hanya urusannya cantik. Karena cantik mah bisa dipoles. Betul nggak? Fotonya bisa difilter. Betul nggak? Punten izin, belangnya bisa didempul. Betul nggak? Apa nih? Itu naon? Lain peotnya bisa dicet. Gitu. Bisa. Tembemnya bisa diseding. Dempeknya bisa dimancung-mancungin. Alisnya nggak ada, digambar. Bisa. Jadi yang kurang cantik bukan istrimu, tapi yang kurang cantik hatimu. Yang kadang kamu melihat perempuan lain di luar sana lebih baik daripada istrimu. Betul nggak? Terus kita mau nyari apa? Ternyata yang kita cari Allah. Kalau semua dibalikin ke Allah, semuanya selesai. Maka nanti ini perempuan nih ujiannya luar biasa. Luar biasa tuh perempuan teh? Biasa. Nah, gimana caranya agar kita dapat ini nih? Mau nggak dapat ini? Mau diakui, mau dicintai, mau nggak? Mau dikuatkan. Maka nanti ada 4I. Tuh, tulis. Ada berapa? 4I yang harus dimiliki perempuan agar diakui, dicintai, dikuatkan dengan ujian berat yang dia miliki. 1, I-nya iman. 2, ilmu. 3, ibadah. 4, istiqomah. Saya percepat, takut gak cukup waktunya. Ada berapa? Ada 4. 1 apa? Iman. 2, ilmu. 3, ibadah. 4, istiqomah. 1, bunda sayang, iman. Perempuan harus punya iman.
Kalau nggak ada iman, godaannya luar binasa. Luar, perempuan. Makanya perempuan terus jagain iman. Imannya dijaga betul. Jangan mudah kegoda. Jangan mudah terjerumus, jangan mudah terjatuh. Setuju? Ada dua yang sering menggoda imannya perempuan. Satu, harta. Harta ya. Dua, tahta. Satu apa? Dua, tahta. Perempuan mah kadang nggak lihat cakep enggaknya sih. Ya. Harta, tahta. Dan ingat, karena perempuan, laki-laki bisa punya harta dan tahta. Tapi juga hati-hati, karena perempuan juga, laki-laki bisa kehilangan harta dan tahta. Betul? Fir'aun punya harta dan tahta. Jangan lupa, di sampingnya ada Asia yang solehnya luar biasa. Abu Lahab hancur seketika. Jangan salah, di sampingnya ada istrinya yang menjadi pembawa bahan bakar nerakanya. Siapa namanya istri Abu Lahab teh? Jawaban teh Ibu Lahab, Ibu Lahab. Lain Ibu Lahab atuh. Cek Lahab. Ummu Jamil. Astagfirullahalazim. Si Ummu Jamil teh istrinya Abu Lahab, punten, neraka belum ada, tapi nama Ummu Jamil Abu Lahab sudah menempati nerakanya. Karena siapa? Perempuan. Sampai di Quran kan disebutkan tabat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dan perempuannya lah dan istrinya lah yang menjadi bahan bakar yang membakar Abu Lahab. Perempuan bisa membawa harta dan tahta, tapi perempuan juga bisa menghilangkan harta dan tahta. Maka hati-hati dengan harta dan tahta. Kenapa jadi perempuan? Harta dan tahta. Iman. Nah, nanti kenapa harus punya iman? Nanti Bunda buka Quran surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan khawatir, kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman. Jadi perempuan agar kuat saat diuji dengan ujian berat harus punya apa? Iman. Yang dilihat Allahnya, yang ditakutin Allahnya, bukan manusianya, bukan dunianya. Manusia boleh pergi ninggalin kita, tapi Allah jangan. Dunia boleh pergi dari kita, tapi Allah jangan. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, selama ada Allah semua baik-baik saja. Maka Bunda, mungkin ada yang diuji rumah tangganya, tenang. Selama ada Allah, semua baik-baik saja. Mungkin ada yang diuji dengan ekonominya, tenang. Selama ada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Pertanyaannya, Bunda yakin gak? Masalahnya, kalau Bunda lagi diuji, yang diingat Allahnya atau ujiannya? Kalau Bunda dikecewakan sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Sekarang diganti. Yang diingat jangan suaminya. Ngapain ingat suami gak jelas begitu? Ingat Allah. Kalau ingat Allah, nanti Allah kirim hati yang bisa nerima semua kecewa itu. Setuju? 2, ilmu. Apa? Perempuan harus punya ilmu. Sehingga ilmu jadi kunci dan fondasi untuk melangkah. Kan perempuan sering dihadapkan dengan pilihan, betul nggak?
Gimana ya A? Bingung. Pakai ilmu. Tapi kan A, pakai ilmu. Tapi kan A, dia tuh mencintai aku. Cinta sama aku. Coba pikirin. Oke. Misal, ini misal ya. Yang lagi rame sekarang nih. Apa? Ya. Yeah. Bunda teh misalnya lagi sendiri. Single. Tiba-tiba ada laki-laki. Bunda teh masa mau terima begitu saja? Betul nggak? Tanya dulu. Kenapa bunda yang kecewa? Ini kan butuh ilmu kan? Tapi kan perasaan aku teh udah serak banget. Iya perasaan. Tapi mungkin nggak kita bahagia di atas kesedihan orang lain? Mungkin nggak kita mendapatkan ketenangan di atas kegelisahan orang lain? Pakai ilmu, gimana caranya? Tanya. Boleh nggak aku bertemu sama istrimu jika kalau kamu sudah punya istri? Kalau udah bener bercerai, mana buktinya? Betul nggak? Jadi perempuan teh kudu tetap gitu. Walaupun perasaannya ada, logikanya kudu berjalan. Tapi ada juga yang logikanya doang, perasaannya nggak ada. Ada. Nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Aman. Perasaan atau perasaan. Tempatkan hatimu di hati orang yang tersakiti oleh kelakuanmu. Sehingga kamu jadi lebih wise gitu. Lebih apa? Non wise teh. Lebih bijak. Melangkahnya lebih bijak. Betul nggak? Butuh ilmu. Keterangannya di surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ketiga, ibadah. Perempuan harus kuat ibadahnya. 3 saja. 1, sholat. Bunda jangan tinggalkan sholat. Setuju? Selelah apapun, segelisah apapun, secapek apapun, sholat. 2, baca Quran. Perempuan jangan lepas baca Quran, karena Quran yang bisa menjaganya. Termasuk mohon maaf, kalau bunda udah deket sama Quran, jangan sampai mengotori hati karena Qurannya udah deket sama kita. Semoga Quran jadi tameng menjaga kita. Kita udah deket sama Quran, masa hati kita gak baik? Betul gak? Makanya sering bilang ke semua, bunda yang belajar Quran, jangan cuman belajar bacaannya, tapi belajar mengamalkannya. Itu penting sekali. Setiap ada hati gak enak, maafin. Setiap ada hati kecewa, maafin. Setiap ada hati benci, maafin. Setiap ada hati gak bisa nerima, ridoin. Setiap ada hati yang kadang-kadang sakit, lepasin. Setiap ada ujian yang terasa berat, terimain. Itu adalah konsekuensi karena dirimu sedang dekat sama Allah. Sehingga Allah titipkan ujian di hatimu agar kamu mengerti bahwa tempat kembalimu adalah Allah. Kan kamu belajar Quran, kan kamu baca Quran, kan kamu dalamin Al-Quran, maka kamu akan menjalani hari-hari sebagaimana Quran tunjukkan kepada diri. Alhamdulillah, siswa tahsin kita udah berapa sekarang, Bunda? Udah 600 sekian. Alhamdulillah. Nanti insya Allah bulan Januari kita akan mulai kelas tahsin dan tadabur. Jadi tahsinnya di Ruko As-Sakinah, tadaburnya dengan Ahilman di rumah Menata Hati di perumahan Bogor Baru. Yang belum daftar segera daftar. Di tahsinnya, bacaannya nanti belajar sama guru-guru ustazah di As-Sakinah. Isinya tafsir tadaburnya nanti sama Ahilman di rumah Menata Hati. Ya, biar kita tuh makin kuat. Udah daftar belum? Nah, yang mau daftar nanti hubungin ustazah dari As-Sakinah. Jadi kita akan ngaji tuh, kayak belajar tadi 1 ayat, kita tadaburin, maksudnya apa, penjelasannya gimana. Ya, tahu nggak rumah kita?
Nah, Bunda cari aja di Google ya. Nanti aja nyarinya, jangan sekarang kan. Ya, ada juga. Nah, nanti bisa juga yang daerah sana tasnya di sana, yang daerah sana tasnya di sana. Daerah sini, sini ya, ya. Di sana di sini. Quran, perempuan jangan lepas dari Al-Quran. Dan yang ketiga, sedekah. Apa? Sedekah. Sholat, Quran, sedekah. Ulangi. Nih, ini 3 amalan yang bisa menjaga perempuan. Sedekah. Perempuan harus rajin sedekah. Sedekah itu menolak bala, sedekah itu menolak musibah, sedekah itu menghapuskan dosa, sedekah itu mengabulkan doa. Sedekah itu meringankan sakaratul maut, sedekah itu memudahkan setiap urusan. Setiap pagi ada sedekah subuh, sok. Kalau nggak bisa Jumat, sedekah Jumat, sok. Kalau nggak bisa setiap ngaji, taklim, ada canceling lewat, sok. Niatin, itu tameng yang bisa menguatkan perempuan saat diuji dengan ujian yang berat. Ibadah. Ada berapa? 3. Sholat, Quran, sedekah. Sisanya seperti yang Bunda lakukan. Sama suami, hormat, taat. Kenapa nih wajahnya kok agak nggak nerima gitu? Wah. Sama suami, sing taat, sing bager, sing baik. Setuju? Aurat ditutup, kehormatan dijaga. Setuju? Ibadah. Dan yang terakhir, istiqomah. Apa? Istiqomah. Yang ibadah keterangannya di Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakrin aw untha, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, istiqomah. Keterangannya di surat Fusilat ayat 41. Surat apa? Fusilat ayat 41. Gimana caranya istiqomah? Banyak, tapi nitip satu saja. Cari teman yang baik. Cari lingkungan yang baik. Bunda sayang, cari lingkungan yang baik. Apalagi Bunda sudah berusia tambah, sudah berusia sepuh, sudah mulai memfilter siapa teman yang tidak baik. Setuju? Ada berapa semua? 4. I yang pertama, iman. I yang kedua, ilmu. I yang ketiga, ibadah. I yang keempat, istiqomah. Seberat apapun ujian wanita yang kuat, selama punya 4 I, semuanya akan baik-baik saja. Iman, ilmu, ibadah, istiqomah. Jelas? Titip baik-baik, jaga baik-baik, hidup makin sulit, hidup makin berat. Tapi selama ada Allah di hati kita, semua akan baik-baik saja. Terakhir, kita doa sama-sama. Tapi sebelum doa, seperti biasa, silahkan disiapkan infak terbaik. Semoga infak kita Allah ganti dengan balasan yang terbaik. Ya Allah, yang berinfak hapuskan dosa-dosanya, yang berinfak kabulkan doanya, yang berinfak angkat derajatnya, yang berinfak gantikan dengan pahala terbaiknya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Alaika ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Al-hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ya Allah, mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosanya, Allah ampuni dosanya, Allah kabulkan doanya, Allah tenangkan hatinya, Allah mudahkan urusannya, Allah jauhkan dari bala musibah bencananya. Ya Allah, terimalah infak kami pagi ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata, kita aminkan sama-sama. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau izinkan kami mengaji lagi. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau izinkan kami hadir lagi di masjid ini. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh begitu besar nikmat yang Kau berikan kepada kami. Begitu banyak nikmat yang Kau titipkan kepada kami. Begitu banyak ya Allah rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika selama kami hidup banyak dosa yang kami lakukan, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa. Ya Allah, jika beratnya hidup yang sedang kami jalani,
disebabkan karena dosa-dosa kami. Maafkan dosa-dosa kami. Ya Allah, jika besarnya ujian yang Kau berikan kepada kami saat ini, dikarenakan dosa kami di masa lalu, maafkan dosa kami. Ya Allah, jika ada ujian yang selama ini datang kepada kami, dikarenakan maksiat kami di masa lalu, maafkan semua maksiat kami. Bunda jemaah, istighfar. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Ya Allah, kami malu dengan dosa kami. Ya Allah, kami takut dengan dosa kami. Ya Allah, maafkan kami jika dulu sering melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika jarang baca Al-Quran. Sampai usia segini, masih belum lancar bacaan Quran kami. Malu. Ya Allah, maafkan kami. Dulu terlalu sibuk dengan dunia, sehingga kami lupa untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, maafkan aurat kami. Jika dulu sering terlihat, sering terumbar. Ya Allah, maafkan lisan kami. Jika sampai saat ini belum terjaga, sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, ghibah. Ya Allah, pantas Engkau menguji kami dengan ujian yang berat, mungkin karena dosa kami yang banyak. Ya Allah, maafkan kami jika tangan kaki ini sibuk dengan maksiat. Ya Allah, maafkan kami jika selama hidup ada dosa besar yang pernah kami lakukan. Pernah menyakiti hati orang tua, pernah durhaka sama orang tua, ampuni. Atau mungkin di antara kami ada yang pernah berzina, ampuni. Atau mungkin di antara kami ada yang buruk masa lalunya, tutupi ya Allah. Ya Allah, kami ridho Engkau menguji kami. Asalkan ujian itu adalah caramu mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ampuni keluarga kami. Maafkan kami belum jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh. Ya Allah, mungkin Kau menguji kami dengan anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami. Jangan Kau menguji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup menerimanya. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi? Kami mohon ya Allah. Bunda Teteh, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Silahkan bilang sama Allah, panggil ya Allah. Apa yang kita mau sampaikan, bilang sama Allah. Rasa sakit kita, kecewanya kita. Ya Allah, ya Allah, sembuhkan hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, kembalikan lagi kami dengan hati kami yang baik. Ya Allah, sehatkan badan kami. Sehatkan keluarga kami. Ya Allah, perbaiki hidup kami. Ya Allah, tegarkan hati kami. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Ya Allah, Engkau tahu begitu berat ujian kami. Tapi kami mohon ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Kuatkan iman kami,
tambahkan ilmu kami, jaga ibadah kami, istiqomahkan kami. Ya Allah, jangan kembalikan kami ke masa lalu kami yang buruk, ya Allah. Kami ingin lebih baik, ingin lebih baik. Ya Allah, pertemukan kami dengan takdir yang baik. Jauhkan kami dari takdir yang buruk. Ya Allah, jadikan kami semua wanita yang kuat. Kami sering terlihat lemah, tapi kami mohon, ya Allah, kuatkan kami. Ya Allah, jika ajal menimpa kami, menjumpai kami, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah, masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang tua kami, bersama rumah tangga kami, bersama anak-anak kami. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami sampai ke surga ya Allah. Ya Allah, jaga majlis ini, istiqomahkan majlis ini. Ya Allah, di akhir tahun 2025 ini, jaga kehidupan kami. Jauhkan kami dari bala musibah ya Allah. Jauhkan kami dari bala musibah ya Allah. Dan untuk saudara kami yang sedang tertimpa musibah, berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan kekuatan. Dan gantikanlah ya Allah dengan yang pergi dengan ganti yang lebih baik ya Rabbal Alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.